Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melania Nindya dengan NIM 202113330. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai kasus pelanggaran HAM tragedi Trisakti. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita membahas mengenai kasus pelanggaran HAM tragedi Trisakti ini, kita akan belajar bersama mengenai HAM. Apa sih itu HAM? Menurut UUD RI nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu, apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM tragedi Trisakti ini melanggar jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28A tersebut jelas diterangkan bahwa pasal tersebut menjamin hak seseorang untuk hidup. Tetapi dalam kasus ini, para anggota polisi dan militer atau TNI yang terlibat telah merenggut hak hidup mahasiswa Universitas Trisakti dengan cara menginjak, memukuli, menembak mahasiswa Trisakti secara brutal. Selain itu, pelanggaran HAM tersebut juga berupa pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, perampasan kemerdekaan, dan kebebasan fisik. Bentuk pelanggaran HAM itu pun disebut dilakukan secara terencana, sistematis, dan meluas. Berikut merupakan kronologi tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat yang menuntut pemerintah melakukan tindakan atas merebaknya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menyeret negara ke jurang krisis moneter ketepatan krisis finansial Asia. Mereka juga menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari Presiden Republik Indonesia. Tragedi ini bermula saat para mahasiswa bergerak menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 dan mendapat penghadangan blokade dari Polri dan militer. Setelah beberapa jam berdemo, para mahasiswa akhirnya bergerak mundur pada pukul 5:15 sore, diikuti langkah aparat yang bergerak maju. Sempat terjadi cekcok antara petugas dan mahasiswa, namun berhasil diredam oleh SMUT dan Dekan FE Trisakti. Aparat kemudian mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Usulan disetujui mahasiswa dengan syarat pasukan yang berjajar harus mundur terlebih dahulu. Syarat tersebut dipenuhi Kapolres dan Dandim Jakbar. Namun tiba-tiba seorang oknum yang mengaku sebagai alumnus atau tidak tamat bernama Mas Hud berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah mahasiswa. Tindakan Mas Hud tersebut memancing mahasiswa untuk bergerak karena mengira Mas Hud adalah seorang aparat yang menyamar. Mas Hud yang dikejar
oleh mahasiswa melarikan diri ke arah aparat. Kejadian itu menimbulkan ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Beruntungnya, Ketua SMUT dan Kepala Kamtimpus Trisakti dapat mengendalikan mahasiswa. Ketegangan lain muncul setelah mahasiswa kembali ke dalam kampus. Dalam barisan aparat terdengar ledekan dan kata-kata kotor yang ditujukan kepada mahasiswa. Hal tersebut membuat beberapa mahasiswa berbalik arah menuju barisan aparat. Meski niat mereka lagi-lagi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Trisakti, tanpa sebab yang jelas aparat keamanan justru menembak dan melempar gas air mata ke arah mahasiswa. Penyerangan itu membuat panik para mahasiswa dan berlarian menuju kampus. Serangan yang dilakukan aparat semakin membabi buta dengan pelemparan gas air mata dilakukan di setiap sisi jalan. Penembakan bahkan melibatkan penembak jitu. Aparat yang tidak memiliki senjata api pun melakukan kekerasan dengan memukuli mahasiswa menggunakan tangan kosong maupun pentungan. Para mahasiswa juga ditendang dan diinjak. Laman Humas Trisakti bahkan menyebut adanya tindakan pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Kemudian datang pasukan bermotor yang memakai perlengkapan rompi bertuliskan URC atau Unit Reaksi Cepat, mengejar mahasiswa hingga ke pintu gerbang kampus. Sementara sisanya naik ke jembatan Layang Grogol. Para mahasiswa yang tertangkap dipukuli dan dianiaya, lalu dibiarkan begitu saja tergeletak di tengah jalan. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian ke dalam kampus. Tembakan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Korban meninggal seketika oleh tembakan aparat di dalam kampus sebanyak 3 orang dan 1 orang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Tembakan baru mereda pada pukul 7 malam. Para mahasiswa mengevakuasi korban ke beberapa rumah sakit. Ketakutan dan kepanikan kembali terjadi pada saat para mahasiswa melihat sejumlah aparat berpakaian gelap berada di sekitar parkiran utama dan kehadiran penembak jitu di atas gedung yang masih dibangun. Para mahasiswa yang masih diliputi rasa takut berlarian mencari tempat sembunyi dengan masuk ke dalam ruang kuliah, ruang organisasi mahasiswa, dan musola dengan memadamkan lampu. Dalam ketakutan dan traumatis melihat rekan menjadi korban, para mahasiswa secara bertahap pulang meninggalkan kampus. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan variasi data jumlah korban. 1. Data dari tim relawan yang diperoleh dari berbagai sumber menyatakan terdapat 1.308 korban, yaitu korban meninggal sebanyak 1.217 orang, meninggal karena dibakar 564 orang, meninggal karena senjata 1.190 orang, dan korban yang luka-luka sebanyak 91 orang. Data dari Polda Metro Jaya menyebutkan sebanyak 451 korban meninggal dan korban luka tidak tercatat. Data dari Kodam menyatakan terdapat 532 korban. Korban tersebut diantaranya korban meninggal sebanyak 463 orang dan korban luka-luka sebanyak 69 orang. 4. Data dari Pemda DKI Jakarta menyebutkan korban meninggal sebanyak 288 orang dan korban luka-luka sebanyak 101 orang. Perbedaan jumlah korban ini disebabkan oleh banyak korban yang telah dievakuasi sendiri oleh masyarakat sebelum ada evakuasi resmi dari pemerintah. Korban meninggal dari kalangan mahasiswa Trisakti ada 4. Yang pertama ada Elang Mulia Lesmana, kemudian ada Vidin Royan, Hendriawansi, dan Heri Hartanto.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.